Satu rekaman CCTV kini jadi pusat badai besar. Siapa yang pertama mengamankannya? Mantan sopir, asisten rumah tangga, atau justru ada perintah dari atas? Di balik perceraian Virgoun dan Inara, muncul fakta mengejutkan tentang gaji, pemecatan, dan rekaman yang dipertanyakan. Malam 8 Agustus, suara aneh terdengar. Dan sejak saat itu, semuanya berubah. Kasus rekaman CCTV yang menyeret nama Virgoun dan Inara Rusli kembali menjadi sorotan publik setelah konferensi pers pihak Inara mempertanyakan peran mantan sopir rumah tangga yang disebut sebagai saksi A. Pertanyaan mendasarnya sederhana namun krusial. Bagaimana mungkin seorang mantan sopir menjadi pihak pertama yang mengamankan rekaman CCTV dari rumah tersebut? Pertanyaan ini berkembang menjadi spekulasi luas di ruang publik, memunculkan dugaan adanya keterlibatan atau setidaknya tanggung jawab pihak lain di balik pengamanan rekaman itu. Dari sudut pandang pemberitaan, isu ini tidak lagi sekadar soal rekaman, tetapi menyentuh relasi kuasa, status kepemilikan rumah pasca perceraian, serta batas kewenangan seorang pekerja. Publik pun terbelah antara yang menduga adanya skenario tersembunyi dan yang melihat peristiwa ini sebagai rangkaian kejadian teknis biasa. Di titik inilah peran klarifikasi menjadi penting, agar opini tidak bergerak lebih jauh dari fakta yang sebenarnya tengah diuji oleh proses hukum. Salah satu poin yang diluruskan oleh kuasa hukum saksi A adalah soal gaji yang selama ini menjadi bahan perdebatan. Dalam keterangan resmi, dijelaskan bahwa pihak yang memberikan upah kepada saksi A adalah Virgoun. Namun, mekanisme pembayarannya dilakukan melalui rekening Inara Rusli. Skema ini disebut sudah berjalan sejak lama, bahkan sebelum perceraian terjadi. Artinya, meski secara administratif Inara yang mentransfer gaji, sumber dana tersebut berasal dari Virgoun. Fakta ini diperkuat dengan keterangan saksi A yang mengaku mendapat penjelasan langsung dari Virgoun bahwa dirinya tetap digaji oleh Virgoun, sementara Inara hanya menjadi perantara transfer. Dari sudut pandang jurnalistik, detail ini penting karena membedakan antara pembayar dan sumber dana, dua hal yang sering disamakan publik. Klarifikasi ini juga menjawab anggapan bahwa saksi A sepenuhnya berada di bawah kendali Inara, padahal struktur pembiayaannya tidak sesederhana itu. Dalam penjelasan lebih lanjut, kuasa hukum menyebut bahwa rumah tempat saksi A bekerja masih merupakan rumah keluarga, yang pembiayaannya ditanggung oleh Virgoun, meskipun secara status Virgoun dan Inara telah bercerai. Kondisi inilah yang membuat gaji karyawan, termasuk sopir dan ART, tetap dibayarkan oleh Virgoun sebagai bentuk tanggung jawab finansial. Dari perspektif pemberitaan, fakta ini menjadi konteks penting untuk memahami mengapa peran Virgoun tidak sepenuhnya terputus dari aktivitas rumah tersebut. Meski tidak lagi tinggal bersama, tanggung jawab atas pengeluaran rumah tangga disebut masih berjalan. Hal ini sekaligus menjelaskan mengapa publik melihat adanya irisan kepentingan antara urusan rumah tangga, karyawan, dan proses hukum yang kini bergulir. Dalam banyak kasus perceraian figur publik, wilayah abu-abu seperti ini kerap memicu kesalahpahaman di mata masyarakat. Pemecatan saksi A menjadi titik krusial lain yang memancing pertanyaan. Awalnya, pemecatan ini dipahami publik sebagai upaya menjauhkan saksi A dari pusaran kasus. Kuasa hukum menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan kliennya, Virgoun memang menyampaikan alasan pemecatan sebagai langkah preventif. Tujuannya untuk melindungi pihak-pihak yang seharusnya tidak terlibat lebih jauh dalam persoalan hukum dan pemberitaan. Langkah serupa juga disebut dilakukan Virgoun terhadap anak-anaknya yang diamankan dari paparan langsung isu dan konflik. Namun, ironi muncul ketika meski sudah diberhentikan, saksi A tetap terseret dalam pemeriksaan. Dari sudut pandang berita, hal ini menunjukkan bahwa niat awal tidak selalu berbanding lurus dengan dampak di lapangan, terutama ketika proses hukum telah berjalan dan fakta-fakta mulai digali lebih dalam oleh penyidik. Pertanyaan besar lainnya adalah soal kewenangan saksi A dalam mengakses CCTV. Pihak Inara mempertanyakan kapasitas mantan sopir tersebut untuk mengambil atau memeriksa rekaman. Menanggapi hal ini, kuasa hukum menjelaskan bahwa saksi A telah bekerja selama kurang lebih 4 tahun dan tidak hanya menjalankan fungsi sebagai sopir. Karena menjadi satu-satunya karyawan laki-laki, ia kerap dipercaya menangani pekerjaan teknis, mulai dari mengecek kerusakan hingga membantu perbaikan perangkat rumah. Dalam konteks ini, akses terhadap CCTV bukanlah hal baru bagi saksi A. Dari sudut pandang jurnalistik, fakta ini menunjukkan bahwa relasi kerja di rumah tersebut bersifat fleksibel dan tidak kaku,
sehingga sulit menilai kapasitas hanya dari jabatan formal semata. Kronologi malam 8 Agustus menjadi titik awal pemeriksaan CCTV. Berdasarkan keterangan, saksi A menerima informasi dari ART berinisial Y mengenai adanya suara mencurigakan di rumah. Sebagai pihak yang biasa menangani urusan teknis, saksi A kemudian diajak berdiskusi untuk memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman. Dalam proses itulah muncul saran untuk mengecek rekaman CCTV. Dari sudut pandang pemberitaan, momen ini penting karena menunjukkan bahwa pemeriksaan CCTV bermula dari laporan internal, bukan inisiatif sepihak atau pesanan tersembunyi. Tidak ada informasi resmi yang menyebut CCTV rusak saat itu, sehingga pengecekan dilakukan sebagai langkah antisipasi. Fakta ini mempersempit dugaan bahwa pengamanan rekaman dilakukan dengan niat tertentu sejak awal. Kuasa hukum juga mengungkap bahwa jauh sebelum kasus ini mencuat, saksi A pernah diminta langsung oleh Inara untuk memperbaiki beberapa unit CCTV. Dalam kesaksiannya disebutkan bahwa 2 unit CCTV diganti memorinya, sementara 1 unit ditambahkan memori dan disesuaikan sudut pandangnya. Semua perangkat dan memori disebut telah disiapkan oleh Inara, sementara saksi A hanya menjalankan pemasangan. Dari sudut pandang reporter, fakta ini memperkuat argumen bahwa akses saksi A terhadap CCTV adalah bagian dari tugas sebelumnya, bukan tindakan baru yang muncul karena kasus. Riwayat ini menjadi konteks penting dalam menilai apakah akses tersebut bersifat ilegal atau justru rutin dalam lingkup pekerjaan rumah tangga. Di tengah berbagai spekulasi, muncul dugaan bahwa pengamanan CCTV dilakukan atas perintah langsung Virgaun. Namun, berdasarkan pemeriksaan terakhir, kuasa hukum menyatakan belum menemukan bukti adanya instruksi langsung tersebut. Dalam keterangannya kepada penyidik, saksi A juga tidak menyebut adanya perintah dari Virgaun untuk mengambil atau mengamankan rekaman. Dari sudut pandang jurnalistik, pernyataan ini menempatkan isu instruksi sebagai dugaan yang masih perlu diuji, bukan fakta yang bisa langsung disimpulkan. Proses hukumlah yang nantinya akan menentukan apakah dugaan tersebut memiliki dasar kuat atau tidak. Hubungan saksi A dengan asisten Inara bernama Viola juga menjadi sorotan. Kuasa hukum mengakui bahwa keduanya saling mengenal dan berkomunikasi dalam konteks pekerjaan sehari-hari. Bahkan disebutkan bahwa saran untuk mengecek CCTV muncul dari Viola setelah laporan suara aneh dibahas bersama. Dari sudut pandang berita, informasi ini penting karena menunjukkan adanya alur komunikasi internal sebelum tindakan dilakukan. Artinya, pemeriksaan CCTV bukan keputusan sepihak satu orang, melainkan hasil diskusi beberapa pihak yang berada di lokasi dan memiliki kepentingan menjaga keamanan rumah. Di akhir, kuasa hukum menyoroti posisi saksi A sebagai pekerja yang kini kehilangan penghasilan setelah diberhentikan. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan besar tentang sejauh mana tanggung jawab pemberi kerja terhadap pekerja yang terseret proses hukum akibat lingkungan kerjanya. Dari sudut pandang pemberitaan, isu ini melampaui polemik CCTV semata dan menyentuh aspek perlindungan tenaga kerja. Kasus ini pun menjadi refleksi bahwa di balik sorotan figur publik, ada pekerja biasa yang turut terdampak. Publik kini menanti bagaimana proses hukum akan menjawab seluruh pertanyaan ini secara objektif dan transparan.